Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya di sini Ananta Rinaldi dengan NIM 23005113 sebagai moderator pada kelompok kali ini. Di sini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh rekan saya yaitu Nadia Fariska Rozak dan Najwa Filza Ramadhani. Baiklah, materi pertama yang akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu pendekatan model pemusatan masalah. Pendekatan model pemusatan masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah nyata yang dihadapi oleh peserta didik sebagai titik awal untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan kebutuhan dan minat mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif dalam menyelesaikan masalah. Lalu, karakteristik dari pendekatan model pemusatan masalah adalah yang pertama, pembelajaran berfokus pada aktivitas sehari-hari peserta didik yang berkaitan dengan masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, peserta didik berperan aktif dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, fasilitator berperan sebagai pembimbing, motivator, dan fasilitator dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran dilakukan secara kolaboratif dalam kelompok kecil dan heterogen. Yang kelima, pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar yang relevan dan bermakna bagi peserta didik. Yang keenam, pembelajaran menghasilkan produk atau tindakan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Lalu, contoh dari pendekatan model pemusatan masalah adalah model HITPAN di Thailand. Model ini merupakan salah satu program pendidikan luar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir rasional dan sistematis bagi orang dewasa yang kurang berpendidikan. Model ini menggunakan masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai bahan pembelajaran. Peserta didik diajak untuk menelaah penyebab, dampak, dan solusi atas masalah-masalah tersebut dengan menggunakan prinsip-prinsip filsafat Buddha. Model ini juga mengintegrasikan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual dalam pembelajaran. Selain model HITPAN, beberapa contoh lain pendekatan model pemusatan masalah bagi orang dewasa belajar yaitu model PACA, yaitu Participatory Adult and Community Education. Di Afrika Selatan, model ini merupakan program pendidikan komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, pemberdayaan, dan transformasi sosial bagi orang dewasa yang terpinggirkan. Yang kedua yaitu model Reflect, Regenerate Free-Range Literacy through Empowering Community Techniques di berbagai negara. Model ini merupakan program pendidikan dasar yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan literasi, numerasi, dan komunikasi bagi orang dewasa yang buta huruf. Lalu, model Problem Based Learning atau PBL. Di berbagai institusi pendidikan tinggi, model ini merupakan pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, belajar mandiri, dan kerjasama bagi mahasiswa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia yang telah menyampaikan materi pertama. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Najwa. Kepada Najwa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan model HITPAN. Pendekatan model HITPAN adalah singkatan dari konseptual, fungsional, teknis, dan penilaian. Ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan, merancang, dan mengimplementasikan sistem informasi. Adapun karakteristik dari model HITPAN, yaitu pertama konseptual. Tahap pertama adalah konseptual, di mana perlu dibuat pemahaman tentang apa yang ingin dicapai dengan sistem informasi tersebut. Ini melibatkan penentuan tujuan, masalah yang ingin dipecahkan, dan kebutuhan pengguna. Yang kedua, fungsional. Tahap ini fungsionalitas. Sistem informasi dirancang. Ini mencakup pengembangan spesifikasi fungsional yang menjelaskan bagaimana sistem akan beroperasi.
termasuk aliran data, proses bisnis, dan fitur-fitur utama. Yang ketiga, teknis. Setelah tahap fungsional, langkah selanjutnya adalah merancang infrastruktur teknis sistem informasi. Ini termasuk pemilihan teknologi, perangkat keras, perangkat lunak, dan konfigurasi teknis lainnya. Yang selanjutnya, penilaian. Tahap terakhir adalah penilaian atau evaluasi sistem. Ini mencakup pengujian sistem untuk memastikan bahwa ia berfungsi dengan baik, serta mengevaluasi kinerja dan memperbaiki masalah yang mungkin muncul. Pun contoh dari pendekatan model Hitpen. Misalnya, sebuah perusahaan ingin mengembangkan sistem manajemen inventaris baru. Mereka mulai dengan tahap konseptual, di mana mereka menentukan tujuan sistem seperti meningkatkan efisiensi manajemen inventaris. Mereka pindah ke tahap fungsional, di mana mereka merancang aliran data dan fitur-fitur sistem seperti pelacakan inventaris dan laporan. Selanjutnya, mereka memilih teknologi dan infrastruktur, seperti peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Akhirnya, mereka menguji dan mengevaluasi sistem untuk memastikan bahwa sistem ini memenuhi kebutuhan mereka dengan baik. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu pendekatan proyektif dalam konteks pembelajaran orang dewasa. Yaitu metode yang berfokus pada pembelajaran melalui pengembangan dan penyelesaian proyek atau tugas yang nyata. Adapun karakteristik dari pendekatan proyektif. Yang pertama, proyektif berbasis pembelajaran. Pembelajaran terjadi melalui keterlibatan dalam proyek konkret. Peserta belajar dengan mengerjakan tugas atau proyek yang relevan dengan bidang atau tujuan mereka. Yang kedua, konteks dunia nyata. Proyek-proyek dirancang untuk mencerminkan situasi dunia nyata. Ini memungkinkan peserta belajar dengan menghadapi masalah yang sering mereka temui dalam kehidupan profesional atau pribadi. Yang ketiga, kolaborasi. Pendekatan proyektif sering mempromosikan kerjasama antar peserta. Mereka dapat belajar satu sama lain, berbagi pengetahuan, dan bekerja sama untuk menyelesaikan proyek. Yang keempat, pengalaman dan refleksi. Peserta diajak untuk merenungkan pengalaman mereka dalam penyelesaian proyek, mengidentifikasi pembelajaran yang mereka pelajari, dan bagaimana mereka dapat mengaplikasikan di masa depan. Yang kelima, motivasi intrinsik. Pendekatan ini mendorong motivasi intrinsik karena peserta sering melihat hasil nyata dari upaya mereka dan merasa lebih termotivasi untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Adapun contoh pendekatan proyektif. Yang pertama, pembuatan rencana bisnis. Orang dewasa dapat belajar dengan membuat rencana bisnis yang sebenarnya, termasuk perencanaan strategi, analisis pasar, atau perhitungan keuangan. Yang kedua, pengembangan produk atau layanan. Peserta dapat terlibat dalam proyek pengembangan produk atau layanan baru, mulai dari konseptualisasi hingga peluncuran. Yang ketiga, proyek penelitian. Orang dewasa dapat belajar dengan melakukan proyek penelitian yang relevan dengan bidang mereka, yang melibatkan pengumpulan data, analisis, dan penyajian hasil. Yang keempat, kegiatan sosial atau kepemimpinan. Belajar sosial atau kepemimpinan dapat dilakukan melalui proyek yang melibatkan organisasi, acara, kerjasama tim, atau inisiatif kepemimpinan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Najwa yang telah menjelaskan materi tersebut. Materi selanjutnya yaitu saya yang akan menjelaskan sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin pada bagian 4, yaitu tentang pendekatan perwujudan diri bagi orang dewasa belajar. Yaitu adalah salah satu pendekatan yang menekankan pada pengembangan potensi diri peserta didik secara optimal. Pendekatan ini berdasarkan pada asumsi bahwa setiap orang dewasa memiliki keinginan untuk tumbuh, berkembang, dan mengaktualisasikan dirinya. Pendekatan ini juga menghargai individualitas, kemandirian, dan kreativitas peserta didik. Di sini ada beberapa karakteristik pendekatan perwujudan diri bagi orang dewasa dalam belajar.
Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik, bukan pada materi atau fasilitator. Yang kedua, peserta didik berperan aktif dalam menentukan tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan mereka. Yang ketiga, fasilitator berperan sebagai teman, konselor, dan inspirator dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran dilakukan secara fleksibel, dinamis, dan menyenangkan. Yang keempat, pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat memicu rasa ingin tahu, imajinasi, dan ekspresi diri peserta didik. Yang terakhir, pembelajaran menghasilkan peningkatan konsep diri, kepercayaan diri, motivasi, dan keterampilan hidup peserta didik. Maaf jika presentasi kami kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah dulu kita yang pernah bersama. Maaf jika ada salah kata dalam perkataan atau dalam penyampaian materi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.